semua, perkenalkan nama saya Fatimah Munawaro. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum dagang, yaitu sejarah hukum dagang. Stay tune ya. Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan unsur-unsur dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu, hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Hukum dagang di Indonesia tidak tercapai begitu saja, melainkan berdasarkan pada sumber. Terdapat 3 jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, dan hukum kebiasaan. Dalam hukum dagang, hal yang menjadi subjek hukum adalah badan usaha. Istilah lain dari badan usaha adalah perusahaan. Baik perseorangan ataupun telah memiliki badan usaha. Ada 8 jenis badan usaha, yakni perusahaan dagang atau usaha dagang, firma, CV, perseroan terbatas, koperasi, perseroan, perum, holding company atau grup. Sejarah hukum dagang. Perkembangan hukum dagang di dunia telah berlangsung pada tahun 1000 sampai 1500 pada abad pertengahan di Eropa. Kala itu telah lahir kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Venesia, Marseille, Florence, hingga Barcelona. Meskipun telah diberlakukan hukum Romawi, Corpus Juris Civilis, namun berbagai masalah terkait perdagangan belum diselesaikan. Maka dari itu, diberlakukan hukum perdagangan. Saat itu, hukum dagang masih bersifat kedaerahan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama Ordonnance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1673. Dalam hukum itu terdapat segala hal berkaitan dengan dunia perdagangan, mulai dari perdagangan, bank, badan usaha, surat berharga, hingga pernyataan pailip. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut dengan KUHD, yang diadaptasi dari Wetboek van Koophandel yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia. Pada 1681 lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama Ordonnance de la Marine. Dalam kodifikasi ini, termuat segala hal berkaitan dengan dagang dan kelautan, misalnya tentang perdagangan di laut. Kedua hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya Code de Commerce. Hukum dagang baru yang mulai berlaku pada 1807 di Prancis.
Code de Commerce membahas tentang perkembangan pengakuan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan. Code de Commerce kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Prancis, Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel yang diadaptasi dari Code de Commerce. Meski telah dipublikasikan sejak 1847, penerapan Wetboek van Koophandel baru berlangsung sejak 1 Mei 1848.